Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan dari kelas Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 8 poin model pengembangan perangkat lunak. Model pengembangan perangkat lunak yang pertama itu ada linear sequential model, yang kedua iterative process flow, yang ketiga evolutionary process flow, keempat waterfall model, yang kelima prototyping model, yang keenam rapid application development, yang ketujuh incremental model, dan yang kedelapan spiral model. Yang pertama ini ada linear sequential model. Apa itu linear sequential model? Model sequential linear atau sering disebut model pengembangan air terjun merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Berikut ini merupakan tahapan pengembangan linear sequential model: rekayasa dan pemodelan sistem informasi. Langkah pertama dimulai dengan membangun keseluruhan elemen sistem dan memilah bagian-bagian mana yang akan dijelaskan bahan pengembangan perangkat lunak dengan memperhatikan hubungannya dengan hardware, user, dan database. Yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada proses ini dilakukan penganalisaan dan pengumpulan kebutuhan sistem yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan untuk kerja, performansi, dan antarmuka. Yang kedua itu desain. Pada proses desain dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengkodean atau coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma prosedural. Ada pengkodean. Ini merupakan proses menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pengujian. Setelah proses pengkodean selesai, dilanjutkan dengan proses pengujian pada program perangkat lunak, baik pengujian logika internal maupun pengujian eksternal fungsional, untuk memeriksa segala kemungkinan terjadinya kesalahan dan memeriksa apakah hasil dari pengembangan tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pemeliharaan. Proses ini merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Inilah bentuk pemodelan sistem informasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini tahapan proses pengembangannya tetap pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya. Software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Kekurangan. Proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel. Sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Yang kedua ada iterative process flow. Apa itu iterative process flow? Tahap ini akan mengulang satu atau lebih aktivitas sebelum melakukan proses selanjutnya. Berikut ini merupakan tahapan iterative process flow. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Kedua itu ada planning. Ini merupakan perencanaan. Planning adalah menetapkan atau menentukan suatu cara bertindak sebelum tindakan itu sendiri diaplikasikan atau dilaksanakan. Dan inilah bentuk iterative process flow. Modeling. Modeling adalah proses pembuatan model objek dalam bentuk 3D di komputer. Model bisa berupa karakter atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, atau tumbuhan.
atau berupa benda mati seperti rumah, mobil, peralatan, dan lain-lain. Model harus dibuat dengan mendetail dan sesuai dengan ukuran dan skala pada sketsa desain. Construction. Kegiatan ini adalah kegiatan yang mendirikan atau membangun instalasi dengan efisien berdasarkan atas segala sesuatu yang diputuskan pada tahap desain. Deployment. Tahap ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan aplikasi yang telah dikerjakan oleh para pengembang. Penyebarannya dapat melalui beragam cara tergantung dari jenis aplikasinya. Keuntungan dan kelemahan. Kelebihannya ini dan kekurangannya dan yang ini. Despite being red, Mars is actually a cold place. It's full of iron oxide dust, giving the planet its reddish cause. Dan kekurangannya, it's a gas giant and the biggest planet in our solar system. Jupiter is the fourth biggest object in the sky. Yang ketiga, evolutionary process flow. Apa itu evolutionary process flow? Yaitu model yang bersifat iteratif atau mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Berikut merupakan tahapan tersebut. Yang pertama ini ada incremental model. Incremental model adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dan inilah bentuk evolutionary process flow. Requirement adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model adalah penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Specification adalah proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Arsitektur desain adalah tahap selanjutnya perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan per bagian pada tahapan selanjutnya. Kode ini setelah melakukan proses desain selanjutnya adalah pengkodean. Tes merupakan tahap pengujian dalam model ini. Poin keempat, waterfall model. Apa itu waterfall model? Model ini merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap menjadi input bagi tahap berikutnya. Model ini melibatkan software quality assurance dengan tahapan yang setiap tahapannya dilakukan verifikasi dan testing. Berikut ini merupakan tahapan waterfall model. Yang pertama itu ada exercise. Waterfall model bersifat kaku sehingga penanganan perubahan pada saat proses sedang berlangsung menjadi lebih sulit. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Customer harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap. Menyelesaikan tahap awal baru bisa ke tahap selanjutnya. Perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung teamwork atau tim kerja yang sedang membuat produk. Kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya ini ada gambar sistem informasi engineering. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini mudah diaplikasikan. Yang kedua, memberikan template tentang metode analisis desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Yang ketiga, cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya dari awal. Yang kekurangan, pertama itu waterfall model bersifat kaku sehingga penanganan perubahan pada saat proses sedang berlangsung menjadi lebih sulit. Yang kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Dan yang terakhir ketiga, customer harus sabar untuk menanti produk selesai. Kelima, prototyping model. Apa itu prototyping model?
Prototyping model adalah model yang dapat diterapkan pada model apapun. Model ini tidak memerlukan data yang lengkap dari sisi klien dan banyaknya keraguan dari pembuat software karena kondisi yang belum diketahui seberapa besar software, bagaimana sistem penerapannya. Model ini tepat digunakan jika pihak klien menginginkan prototipe dari software dalam waktu yang singkat. Berikut ini merupakan tahapan prototyping model. Inilah bentuk prototyping model. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: menghemat waktu pengembangan, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Kekurangan: pada prototipe tentu saja banyak kebutuhan yang tidak ditampilkan seluruhnya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. Prototipe yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien, dan software dari prototipe harus memiliki fungsi yang lengkap. Banyak ketidaksesuaian pada bentuk prototipe. Yang keenam, Rapid Application Development. Apa itu Rapid Application Development? Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komputer. Berikut ini tahapan application development. Data modeling. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Karakteristik, atribut masing-masing objek diidentifikasi dan hubungan antara objek-objek tersebut didefinisikan. Business modeling. Fase ini untuk mencari aliran informasi yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama itu, informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, dan adapun pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Proses modeling. Aliran informasi yang didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Gambaran pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali sebuah objek data. Application generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman ke generasi ketiga, RAD juga menggunakan komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat-alat bantu bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: lebih efektif dari pengembangan model waterfall. Kekurangan: model RAD menuntut perkembangan dan pelanggan, memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Yang ketujuh, incremental model. Apa itu rapid incremental model? Dalam model incremental ini, proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan per bagian sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal telah selesai, dan selanjutnya sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap dengan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak berakhir. Sebelum pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan perancangan arsitektur software sebagai kerangka dalam pengerjaan per bagian. Berikut ini merupakan tahapan incremental model. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: yang pertama, risiko yang rendah pada pengembangan sistem, memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen, mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan customer,
Kekurangan hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Kedua, penambahan staf dilakukan jika hasil inkremental akan dikembangkan lebih lanjut. Ketiga, hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Yang poin terakhir ada spiral model. Apa itu rapid spiral model? Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral Bohm. Pengembang dalam model ini memadu padankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Berikut merupakan tahapan spiral model. Tahap liaison. Pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna atau pemakai. Tahap planning. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Tahap analisis risiko. Pada tahap ini mendefinisikan risiko, menentukan apa saja yang menjadi risiko baik teknis maupun manajemen. Tahap konstruksi dan pelepasan. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud diuji, diinstal, dan diberi sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Yang terakhir, tahap evaluasi. Pelanggan, pemakai, atau pengguna biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, 8 poin tersebut yang saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.